Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Safitriliani dan partner saya adalah Rizka Purwaningsih. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang audit fieldwork atau disebut pekerjaan lapangan audit. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi pekerjaan lapangan. Proses dan tujuan pekerjaan lapangan. Fieldwork adalah proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan atau bukti evidence secara objektif, mengenal operasi perusahaan, mengevaluasinya dan memastikan bahwa operasi sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan untuk mencapai tujuan. Informasi yang diberikan oleh auditor dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah strategi pekerjaan lapangan. Apabila auditor masih merasa abu-abu, auditor harus memeriksa lebih dalam lagi agar kesimpulan yang diambil adalah objektif, bukan subjektif. Bagian pada rencana strategi meliputi kebutuhan pegawai, kebutuhan sumber daya dan dari eksternal, pengorganisasian staf pemeriksaan, wewenang dan tanggung jawab, struktur pekerjaan lapangan, waktu pelaksanaan pekerja lapangan, metode pekerja lapangan, metode pendokumentasian, penyiapan laporan, serta rencana kontingensi. Kemudian ada audit tim. Entitas di sektor publik maupun sektor swasta melakukan produksi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, klien, dan pengguna. Tim dengan pengarahan mandiri terpisah kecuali direktur, wakil direktur, asisten direktur, supervisor, manajer, dan staf. Tim tersebut ialah bagian operasional seperti ahli dalam bidang pemeriksaan dan menjadi leader dalam rotasi atau dasar-dasar lain. Tim audit pada pekerja lapangan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ada tim audit mandiri. Tim audit ini dapat menghasilkan keputusan sendiri. Bisa juga mendapatkan bantuan dari tim ahli lainnya. Dan tentu saja sudah mendapatkan persetujuan pimpinan tim dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada teknik stop and go auditing. Proses ini menggambarkan proses filter awal. Tujuan teknik tersebut adalah untuk tidak membuang waktu apabila selama pemeriksaan di tempat yang diperiksa memang tidak ditemukan adanya penyimpangan yang berdampak pada terhalangnya tujuan manajemen atau terhindar dari resiko substansial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Control Self Assessment atau CSA, yaitu salah satu jenis audit partisipasif. Audit partisipasi adalah proses yang menjelaskan hubungan antar auditor dengan klien atau audit. Audit partisipasi terbukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, elemen pekerjaan lapangan. Tujuan audit berbeda dengan tujuan operasi. Karena tujuannya berbeda, maka prosedur yang digunakan juga berbeda. Auditor menetapkan tujuan audit dan manajemen menetapkan tujuan operasi. Dengan adanya prosedur audit diharapkan tujuan auditor tercapai karena prosedur adalah cara yang dilakukan oleh auditor untuk mencapai tujuan. Auditor harus melaksanakan pemeriksaan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan audit SMART atau Selective Monitoring dan Assessment of Risks and Trends, yaitu indikator kunci atau key indikator menjadi metode yang digunakan sebagai elemen dasar dari pemeriksaan ini, sebagai elemen dasar dari proses pemeriksaan. Selanjutnya ada 4 tahap audit SMART, yaitu yang pertama itu pemilihan bidang-bidang, kunci untuk pengawasan dan menilai. Yang kedua itu mengembangkan indikator, kunci untuk pengawasan dan penilaian. Dan yang ketiga itu implementasi. Yang terakhir itu teknik-teknik audit SMART dipelihara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen audit SMART. Yang pertama itu anggota tim mendapatkan penugasan kegiatan audit SMART. Yang kedua itu dokumentasi yang disajikan dapat dinyatakan layak dan disimpan di tempat yang memang tersentralisasi. Yang ketiga itu aktivitas pemeriksaan dievaluasi secara berkala. Dan yang terakhir itu selama proses perencanaan pemeriksaan tahunan dipertimbangkan penggunaannya. Selanjutnya manfaat audit SMART, yaitu
Yang pertama, prosedur audit yang terbatas dapat ditingkatkan penggunaannya. Yang kedua itu upaya audit semakin maksimal. Yang ketiga itu pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak keefektifannya. Yang keempat itu tempat waktu ketika mengidentifikasi masalah. Yang kelima itu dapat mendeteksi kecurangan dengan lebih baik. Yang terakhir itu perencanaan audit tahunan dapat ditingkatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.